Hadirin sidang jamaah tarawih yang senantiasa Allah cintai. Puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, sampai waktu ini kita masih bisa merasakan bersama-sama melaksanakan bulan suci Ramadan yang alhamdulillah pada hari kelima malam ke-6 masih Allah Subhanahu wa taala menitipkan keimanan di dalam hati kecil kita semua sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dengan ringannya insyaallah melakukan kegiatan salat tarawih secara berjamaah insyaallah di masjid tercinta kita ini. Yang kedua, salam dan salawat tak luput kita selalu mengirimkan kepada baginda Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan sahabatnya, sebagaimana Rasulullah SAW yang mampu menjadi uswatun hasanah, yang mampu menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mencontohi beliau agar supaya kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat manusia dari alam kebodohan insyaallah sampai kita bisa menikmati alam yang terang benderang seperti sekarang ini sebagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama selalu setiap ceramah saya selalu menyampaikan untuk marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan begitu kita mampu mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang dilipat gandakan. Sehingga nanti kita mampu membedakan yang mana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mana harus kita jalankan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah kita akan mengangkat sebuah tema yang tentu saja tidak jauh-jauh dari bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan terdapat banyak hal tentang keutamaan selain daripada sholat sunnah tarawih, sholat malam, bersedekah dan lain sebagainya. Untuk itu pada malam hari ini saya akan mengangkat tema yang familiar yang kita sering laksanakan dan wajib kita laksanakan, yaitu tentang ibadah puasa. Apa sebenarnya hakikat ibadah puasa itu? Inilah yang akan kita bahas. Ada sebanyak 5 poin yang akan kita bisa ringkas. Insya Allah jika waktu diizinkan kita akan bahas secara cepat. Insya Allah akan menjadi oleh-oleh kita di masa yang akan datang, yang saat ini kita butuhkan juga untuk supaya kita bisa amalkan. Insya Allah. Mohon maaf sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya kurang fasih berbahasa Bugis, bukan tidak mengerti ya, tetapi saya paham bahasa Bugis tapi kurang bisa aksennya ya. Jadi mohon maaf, jadi saya banyak membicarakan hal ini dalam bahasa Indonesia. Tidak kan? Jadi baik, berbicara hakikat ibadah puasa kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang sama dicintai oleh Allah, bahwa kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai sekalian umat manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pesan daripada Allah
Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia yang beriman, tentu saja hakikat daripada ibadah puasa ini berbicara tentang makna daripada ketakwaan. Ketakwaan yang dimaksudkan di sini, ulama menjelaskan bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala macam bentuk larangan, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hakikat yang bisa kita pelajari daripada bulan suci Ramadan, yang pertama adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Secara lahiriah bahwa puasa adalah esensinya menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri daripada nafsu syahwat. Namun itu belum cukup sampai di situ dalam persoalan ketakwaan kepada Allah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa adalah perisai, maka janganlah berkata bodoh ataupun bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mengajakmu untuk menyelisihimu atau mengajakmu untuk bertengkar, maka katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga, amarah dan syahwat. Tetapi hal ini penting untuk sebagai hal untuk melatih diri kita untuk jauh lebih memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Tidak usah hal yang sedikit kita tersinggung. Tidak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Cukup untuk diri kita sendiri melihat apa yang ada di depan yang sudah kita lakukan, apakah sudah baik atau belum. Banyak-banyak introspeksi diri agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan memberikan kita limpahan pahala, insyaallah. Kemudian yang kedua, hakikat daripada ibadah puasa itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang berbicara melatih kesabaran dan mengendalikan sifat hawa nafsu kita. Bahwa puasa akan mengajarkan kita semua bersabar dalam persoalan menghadapi hidup ujian yang ada di dunia ini. Tidak sedikit kita merasakan banyak beban hidup. Saya ataupun jamaah sekalian juga merasakan demikian. Namun di bulan suci Ramadan ini, bagaimana hal ini bisa kita manajemen dengan baik agar supaya perilaku kita jauh lebih bisa mengendalikan hawa nafsu dan lebih banyak melakukan sikap kesabaran, mengenalkan sikap-sikap kesabaran. Bahwa dalam ilmu mahfuzat dikatakan as-sabr yu'inu ala kulli amalin, bahwa kesabaran itu akan menyelesaikan setiap pekerjaan. Jadi apapun tujuan hidup kita menurut ilmu mahfuzat, ya artinya kalau mau selesai kita bersabar. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu nisfus sabr," bahwa puasa itu bahagian daripada kesabaran. Dengan berpuasa kita belajar untuk mengendalikan nafsu makan, mengendalikan nafsu dahaga, mengendalikan nafsu amarah, sehingga hal ini membuat momen kita di bulan suci Ramadan untuk selalu bisa melatih diri kita dalam proses spiritualitas kita. Artinya ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah puasa ini berbicara adalah tentang bagaimana kita melakukan setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, khususnya dalam ibadah puasa, untuk selalu jujur dan amanah, ikhlas dalam perintah Allah. Karena di dalam puasa kita itu tidak ada orang yang bisa tahu Bapak Ibu sekalian kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikir, sembunyi makan diam-diam, terus kembali malam-malam kalau buka puasa datang lagi, ada yang
Nah, tetapi hal ini kalau bagi kita orang yang mengetahui tentang bagaimana hadis qudsi yang disampaikan